Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibtigha'an limardatillah wa li husuli jami'i maqasidina al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat sekalian, menyambung kajian kita sebelumnya kemarin, terima kasih Mas Ahmad Rifai sudah mengingatkan terkait dengan bahasa Al-Fakir yang termaktub dalam kitab yang kita kaji ini. Ternyata betul yang dimaksud Al-Fakir ini bukan Mbah Ali, tetapi Al-Fakir itu adalah Kiai Subki. Di cover depannya juga sudah dimuat demikian. Itu ada catatan judulnya itu Ta'lif Syekh Al-Alamah Kiai Haji Ali Maksum Al-Jogjawi Ma'aziyadatin Muhimmatin Minal Fakir Al-Hajj Ahmad Subki biiznil mu'allif. Terus kitab ini dicetak, kemudian di sela-sela kitabnya niku onten catatan tambahan yang ditambahkan oleh beliau Kiai Ahmad Subki, dan itu sudah mendapatkan izin dari Mbah Ali yang kemudian tertuang dalam tulisan beliau di lembar nomor 2 sebelum sebelum muqaddimah yang bismillah itu catatan dari Mbah Ali untuk Kiai Subki dalam rangka memberikan izin, memberikan catatan dalam sela-sela kitab kajian Ahlus Sunnah wal Jamaah ini. Bismillah malih matur nuwun Mas Ahmad Rifai atas jenenge koreksi dan ingatannya kepada kita semua. Bismillahirrahmanirrahim, kita lanjutkan. Tsumma qala nuli dawuh sapa asy-syekh wa fi fathil qadir ruwiya an aliyin karramallahu wajhah anin nabiy sallallahu alaihi wasallam annahu qala. Termaktub dalam kitab Fathul Qadir ruwiyat dan riwayataken an aliyin saking sahabat Ali karramallahu wajhah. Sayyidina Ali ini berbeda dengan sahabat yang lain, diberikan gelar karramallahu wajhah nggih, kalau lintune radhiyallahu anhu, meskipun juga untuk Sayyidina Ali boleh dan kadang juga diberlakukan gelar radhiyallahu anhu, tetapi secara khusus beliau mendapatkan gelar karramallahu wajhah. Ini tidak lain karena dari sisi historis Sayyidina Ali ini adalah sahabat Nabi sekaligus tasik nggadah rentetan nasab dengan beliau yang sejak awal mula akil balik itu sudah memeluk agama Islam. Artinya dari awal beliau menjadi seorang mukallaf, seorang yang akil balik, itu sudah pada posisi beragama Islam. Saking Sayyidina Ali anin Nabi, saking Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu sak temene Kanjeng Nabi iku kala dawuh sapa Kanjeng Nabi dawuh ngeten, man utawi sapane wong iku marra liwatan sapa man alal maqabiri ing atase pira-pira kuburan, wa qara'alan maca sapa man qul huwallahu ahad ing lafat ing ayat ing surat qul huwallahu ahad ihda asyarata kelawan 11 kali, summa wahaba nuli memberikan nuwehake sapa man ajroha ing ganjarane qul huwallahu ahad niku wau lil amwati maring pira-pira wong kang mati, ya mongko den paringi sapa man minal ajri saking ganjaran bi'adatil amwati kelawan wilangane pira-pira wong kang mati.
Dalam kitab Fathul Qadir disebutkan satu riwayat yang bersumber dari Sayyidina Ali, di mana beliau meriwayatkan satu dawuh saking Kanjeng Nabi, disebutkan bahwa barang siapa melewati makom, kemudian ia bacakan surat Al-Ikhlas 11 kali, lantas pahalanya ia berikan kepada orang yang wafat. Amwat itu ya orang yang wafat tanpa menyebut person by person gitu, maka dia akan dikasih pahala sejumlah orang yang wafat tadi. Ini artinya dari sisi tersampaikannya pahala berdasarkan hadis ini, ganjaran yang dihadiahkan kepada yang wafat itu sampai gitu. Wa an Anasin, saking sahabat Anas, anan Nabiya saat temani Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iku suila den takoni sapa Kanjeng Nabi. Faqala nuli takon sapa as-sailu wong kang takon. Pertanyaane ngeten, ya Rasulullah, Gusti Rasul, inna saat temene kita iku nata sodaku sodakoh sapa kita an mautana saking pira-pira wong kang mati kita. Wana hujulan haji sapa kita anhum saking mautana. Wana da'u landungo sapa kita lahum kedene mautana. Pertanyaane, hal yasilu ana ta tumeka apa dalika mengkono-mengkono mazkur ilaihim maring mautana. Saking sahabat Anas, Kanjeng Nabi pernah ditanya oleh seseorang yang isi pertanyaannya adalah, wahai Rasul, kalau kami mensedekahkan sesuatu atas nama orang-orang yang telah wafat di antara kami, kemudian kami menghajikan mereka, kami mendoakan untuk mereka, apakah sedekah, haji, dan doa tadi sampai kepada mereka? Qala dawuh jawab sapa Kanjeng Nabi, na'am iya. Innahu satemene dzalik iku layasilu yaktitu meka ilaihi maring mautana wa annahum satemene mautana iku layafrahuna yakti wong kang bungah kabeh bihi kelawan dalik kama yafrahu kaya oleh bungah sapa ahadukum salah siji sira kabeh bitobaqi kelawan cocok idza uhdiyah nalika den paring hadiah ilaihi maring ahad. Nabi ndawuhaken dari pertanyaan tadi, apakah pahala sedekah, haji, dan doa yang kami haturkan kepada mereka itu sampai? Itu Rasul jawab, iya, teko. Apa-apa yang disampaikan, dihaturkan untuk mereka, itu disampaikan oleh Allah kepada mereka. Wa annahum la yafrahuna, dan pada posisi itu mereka berbahagia, senang atas apa yang kita kirimkan untuk mereka. Ini digambarkan seperti ketika kita menerima sebuah kiriman hadiah, cocok dengan selera kita, cocok karo karepe awake dhewe, maka kita pun akan berbahagia. Rasa yang sama dirasakan oleh ahlil maut ketika mendapatkan kiriman sedekah, doa maupun haji seperti ditanyakan dalam hadis tadi gitu. Niki napa jenenge satu dialog nggih, karena zaman Kanjeng Nabi memang di antara model pengajaran Rasul itu beliau kerap membuka ruang tanya jawab kepada para sahabatnya. Hingga di antara sahabat-sahabat Nabi itu ketika ada problem, ada persoalan, tidak sungkan untuk menanyakan langsung kepada Rasulullah. Termasuk hal-hal yang berkaitan dengan pribadi ya, privasi. Tapi itu masih punya kaitan dengan hukum. Cara mandi, kemudian bersuci dalam hal yang lebih detail, itu juga kerap ditanyakan sahabat pada Rasul, kan itu. Nah, berkaitan dengan ini tadi dapat digarisbawahi bahwa hal-hal yang kita sedekahkan, kemudian kita mendoakan,
itu sampai kepada mereka. Wa nahujju termasuk ibadah haji yang kita kenal dengan haji badal itu atau badal haji itu juga pahalanya nyampe pada mereka. Nah, dari sini kemudian ada perluasan makna gitu ya. Bagaimana kalau misalnya dalam satu kasus tertentu orang wafat meninggalkan hutang berupa sholat gitu. Apakah kemudian juga bisa terbayarkan lewat amaliyah yang dilakukan oleh ahli waris atau orang lain yang dimintain oleh ahli waris gitu. Nah, sebagian mengatakan bisa dengan mengkiaskan kepada ibadah haji tadi. Tetapi sebagian mengatakan tidak, karena secara teks dalilnya tidak berkaitan dengan sholat, sementara mengkiaskan sholat dengan haji itu tidak bisa, karena kaidahnya la qiyasa fil ibadah, tidak ada kias dalam hal urusan ibadah mahdhah kan gitu. Ini sudah masuk wilayah khilafiyah. Tetapi paling tidak andaikan kemudian ada yang meyakini, termasuk mungkin bagian itu adalah kita, tentang qadha sholat bagi mereka yang sudah wafat, itu satu di antara dasarnya adalah dikiaskan dengan haji tadi gitu. Ziyadatun minal fakir, tambahan saking al fakir aiki subki. Wa fiya wasiatul Mustafa, ketutur ing dalam kitab wasiatul Mustafa. Ya Ali yuhe Ali tasaddaq sedekah ala mautaka ing atase wong kang mati sira. Fa innallaha ta'ala mongko sak temene Gusti Allah taala iku qad wakkala, teman-teman masrahake sapa Allah. Malaikatan ing malaikat yahmiluna kang padha nggawa sapa malaikat sedaqatil ahya'i ing pira-pira sedekah wong kang tasih gesang ilaihi maring mautaka payafrahuna mongko padha bungah sapa mautaka biha kelawan sedekah asaddama kelawan luweh bangete barang kang ana sapa mautaka iku yafrahuna padha bungah sapa mautaka fit dunya ing dalem dunya. Tambahan saking Kiai Subki, catatannya adalah beliau mengutip kitab Wasiatul Mustafa. Ini biasanya di pinggirnya Minahus Saniyah ini ya. Dipun sampai agen, wahai Ali, bersedekahlah engkau atas nama orang-orang yang telah wafat di antara engkau. Karena Gusti Allah itu menyiapkan satu kelompok malaikat ya, yang tugasnya sebagai kurir, pembawa pahala sedekah orang-orang yang hidup disampaikan kepada orang-orang yang sudah wafat. Nah, ketika menerima kiriman hadiah dari yang masih hidup tadi itu, mereka yang wafat yafrahuna biha asyadda ma kanu yafrahuna fid dunya. Mereka senang sekali, bahagia banget. Bahkan kebahagiaannya, rasa senangnya itu melebihi senangnya mereka ketika mendapatkan hadiah dulu saat hidup di dunia. Niku. Karena memang orang yang wafat itu kemarin diungkapkan itu di malam pertamanya adalah malam yang tajribah ya, malam pancaroba, uji coba gitu. Maka kita diminta untuk turut serta membantu lewat kalimat-kalimat doa, lewat kalimat-kalimat istighfar gitu. Termasuk sedekah yang pahalanya ditujukan kepada mereka, dan Allah siapkan itu satu komunitas malaikat yang tugasnya adalah yahmiluna shadaqatil ahya ilaihim, membawa pahala-pahala orang yang sedekah wong sing tasih urip disampaikan kepada mereka yang sudah wafat, dan mereka senang sekali. Nah, senangnya tadi itu wayakuluna, mereka pada ngucapaken ndongaaken Allahumma ghfir liman nawwara qabrana wa basyirhu bil jannati kama basyarana biha. Allahumma do Gusti Allah ighfir mugi nyepura tuan liman maring wong nawwara kang wis madangi sapa man qabrana ing kuburan kita
wa basyirhu lan mugi nyenengake tuan ing man bil jannati kelawan swarga kama basyarana kaya oleh nyenengake sapa man ing kita kaya oleh nyenengake sapa man ing kita biha kelawan jannah. Dados napa jenenge wong sing oleh kiriman ganjaran tadi kemudian ndongakne berdoa untuk yang ngirimi. Doanya adalah Gusti mugi-mugi jenengan berikan sesuatu yang mulia kepada orang-orang yang telah menerangi kuburan kan. Di kuburannya mundak padang barokah donga kula panjenengan sedaya. Kuburannya tambah jembar, tambah nyaman, barokah doa kita semuanya. Ini tentu lagi-lagi nggih memberikan satu penegasan bahwa konsepsi alam barzah itu seringkali direduksi dengan penampakan fisik semata-mata ndelok ke tanah kuburan tok. Padahal itu hanya penampakan fisik dalam arti duniawi. Yang hakiki alam barzah ya tidak seperti itu. Dia bisa lebih terang, lebih gemerlap. Di antara faktor yang menerangi adalah doauna ilaihim, doa yang kita ajukan kepada Allah untuk mereka. Mereka pun akan berbalas dongane awake dhewe gitu. Apalagi kemudian kalau sing didongake niku min ulamaillah, orang-orang yang sudah punya makom mulia. Hingga doanya itu kemudian langkung terbuka antara piyambake kalih Gusti Allah ing dalem ndongakne awake dhewe. Jadi bisa jadi di antara barokah dhewe niku iso mendapatkan hal-hal yang di dunia ini itu faktornya adalah doa orang-orang yang soleh yang diajukan kepada Allah untuk kita sebagai balasan dungane awake dhewe kepada Allah untuk mereka gitu. Maka ketika malam Jumat kita menyebutkan aulia illah, kemudian sahabatir Rasul, malaikatil muqarrabin, kemudian masyayikhina, ustadzina yang sudah wafat itu, kita husnudzon di antara beliau-beliau itu ada yang kemudian berbalik mendoakan kita, dan itu adalah di antara faktor yang memudahkan kita, termasuk orang tua kita. Nggih. Sing pun kadah wong tua-tua ini sampun sumare itu jangan lupa ndongake, seneng mereka. Tsumma qala nuli dawuh sapa Asy-Syaikh rahimahullahu wa madzhabus Syafi'iyah lan madzhab Syafi'i. Inna shadaqata sak temene sedekah iku yasilu tumeka apa sawabuha ganjarane sedekah ilal mayyiti maring mayit bittifaqin kelawan kesepakatan. Terus ulama-ulama Syafi'iyah bersepakat bahwa hukum memberikan sedekah atas nama orang mayit, orang yang wafat itu boleh, dan pahalanya sampai kepada mereka yang kita kirimi. Wa amal qiraatu ana pun utawi bacaan fal mukhtaru mongko utawi kang den pilih kama fi syarhil minhaj kaya ketutur ing dalam syarah kitab al minhaj usulu thawabiha tumekane ganjarane qiraah ilal mayyiti maring mayyit wayam bagiran prayoga apa al jazmu mantep bihi kelawan wusul li'annahu krana satemene qiraah iku doaun donga. Kalau pahala bacaan Quran yang kita sampaikan kepada mereka niku tasih wonten khilafiyah sampai tidaknya. Lek sedekah wau bittifakin nyampe. Ning meskipun khilafiyah, pendapat yang mu'tabar al-mukhtar yang terpilih yang dipegangi adalah pendapat yang menyebutkan bahwa pahala dari bacaan yang kita lantunkan untuk mereka juga sampai. Kenapa? Karena bacaan itu bagian dari ad-doa. Sementara doa dipastikan sampai kepada mereka. Wa madzhabul malikiyati utai madzhab malikiyah iku ana sak temene kelakuan iku la khilafa ora ana beda. Iku maujud fi wusuli thawabis shadaqati
ing dalem tumekane ganjarane sedekah ilal mayyiti maring mayit waqtulifa lan den persulayaaken ada beda pendapat, ada khilafiyah fi jawazil qiraati ing dalem wenange bacaan lil mayyiti maring mayit. Dalam mazhab Maliki itu disebutkan kalau yang disampaikan pahalanya itu adalah dari sedekah kepada mayit, niku semua sepakat nyampe, boleh dan nyampe. Tetapi berkaitan dengan bacaan yang pahalanya disampaikan kepada mayit itu ada khilafiyah, ada perbedaan pendapat. Lantas yang dipegangi yang mana? Fa aslul madhabi mongko utawi pokoke madhab iku karohatuha, hukum makruhe qiraah. Dalam mazhab Maliki, hukum dasar menghadiahkan bacaan Quran atas orang yang mayit itu hukumnya makruh, itu hukum asalnya. Wa zahabalan milih sopal mutaakhiruna, ulama-ulama mutaakhirun ila jawaziha maring oleh qiraah. Wa huwa utawi jawaz iku alladzi perkara jaro kang lumaku alaihi ngatasi alladzi apa al amalu praktik atau nglakoni fayasilu mongko tumeka apa tawabuha ganjarane qiraah ilal mayyiti maring mayit wa naqala lan nukil sapa Ibnu Farhun annahu sak temene yasilu iku arrajihu kang unggul, pendapat ulama Malikiyah yang mutaakhirin niku menyebutkan bahwa bacaan Quran yang disampaikan kepada mayit hukumnya boleh, dan itulah kemudian yang diamalkan oleh mereka yang kemudian dilakoni. Jadi pendapatnya mutaakhirin ini justru mengatakan bahwa sawabul qiraati itu nyampe kepada ahlul mautah, orang-orang yang sudah wafat nih. Wow. Ini yang kemudian menjadi pegangan ulama mutaakhirun dari kalangan madhab Maliki. Wa fil majmu' lan ing dalam kitab al majmu' lil Imamin Nawawi, keduene Imam Nawawi suila den takoni sapa al qadhi Abu Thayyib, an khatmil Qur'ani saking ngatamake Quran fil maqabir yang dalam pira-pira kuburan. Kala dawuh sapa sinten wau kala dawuh sapa al-qadhi Abu Thayyib at-tawabu tawi ganjaran iku lil qari'i kanggone wong kang maca wa yakunu lan ana sapa al-mayyitu mayyit iku kal hadirina kaya wong kang hadir turja dan arep-arep lahu kedhuene mayit apa ar-rahmatu oleh rahmat wal barakatu lan oleh keberkahan. Dipun sebutaken dalam kitab Al-Majmu' niku Al-Qadhi Abu Thayyib ditangkleti tentang amaliyah khatmil Quran yang dilaksanakan di makom-makom atau di kuburan, di makbarah niku wau. Beliau menyampaikan ganjarane niku sing angsal sing maca, nggih, sing angsal sing maca. Lah mayit-mayit jenazah yang ada di makbarah niku wau minangkani hadirin atau orang-orang yang hadir dalam majelis qiraatul Quran kala wau, yang dari sana mereka berharap atau diharapkan mendapatkan rahmat dan barokah dari bacaan Quran yang dibacakan di makbarah tadi gitu. Oke. Terus titik poinnya ganjaran wacane niku kanggo sing maca. Nah, jenazahnya itu kayak mustami'at yang mendengarkan yang dari sana kemudian berharap atau diharapkan pikantuk rahmat dan keberkahan. Nah gitu. Tentu kalau kemudian kita mengacu pada pendapat yang kemarin, ketika ganjaran niku merupakan milik yang baca, itu benar. Hanya kemudian dia punya hak menghadiahkan apa yang dia miliki tadi kepada orang yang dia tuju. Artinya ganjaran khatmil Qur'annya untuk dia si qari'nya kalau wau, ning dia punya peluang menghadiahkan itu kepada jenazah atau mayit yang dia tuju. Ya ketemunya ya bisa dan nyampe.
Wa yustahabul lan den sunahaken apa qiraatul Qur'ani bacaan Qur'an fil maqabiri ing dalem pira-pira kuburan lihadzal makna krana ikilah makna. Karena itulah kemudian bacaan Quran yang dilantunkan di maqabir di makbarah niku disunahkan, dianjurkan bahasanya. Wa aidan halih maneh fadu'a mongko ta ndonga akibal qiraati sakwise bacaan Quran iku aqrabu luweh parek ilal ijabati maring den kabulaken. Wa du'a ulan utawi donga iku yang fa'u manfaat apa donga al mayyita ing mayit. Demikian pula doa khatmil Quran atau doa lain yang dibaca setelah khatmil Quran kalawau merupakan doa yang mustajabah. Dan mayit bisa mendapatkan bagian dari doa yang dilantunkan tadi. Sehingga biasanya kita menyampaikan misalnya kalimat-kalimat yang menyebutkan bahwa bacaan itu kita hadiahkan hadiatan waslatan azilatan barokatan niku sebutkan nama-namanya nah khususon ila sinten niku berarti apa yang kemudian kita baca, apa yang kemudian kita lantunkan dalam kalimat doa kita hadiahkan kepada orang yang kita sebutkan di dalam rentetan bacaan doa tadi, dan itu nyampe. Waqat naqala teman-teman nukil sapa An-Nawawi fil Azkar an jama'atin saking jamaah min ashabi Syafi'i saking pira-pira sahabat Syafi'i annahu sak temene kelakuan iku yasilu tumeka apa sawabul qiraati ganjarane bacaan ilal mayyiti maring mayyit kama zahaba kaya oleh milih ilahi maring yasilu sapa Ibnu Hambal Imam Ahmad bin Hambal wa jama'atun nan kelompok minal ulama saking ulama anis Syekh Al-Mufti Al-Madzkur. Demikian pula Imam Nawawi menyebutkan menukil dalam kitab Al-Azkar dari kelompok Syafi'iyah yang menyebutkan bahwa pahala bacaan Quran yang kita sampaikan kepada mayit itu nyata dan sampai. Pendapat ini pula yang diamini oleh Imam Ahmad bin Hambal. Enggak, tadi sudah Maliki, Syafi'i, Hambali semuanya mengatakan bahwa amaliyah dalam rangka khatmil Quran, mendoakan kepada orang yang wafat itu sesuatu yang boleh bahkan dianjurkan dan pahalanya sampai kepada mereka. Wa fil mizanil kubra lan iku ketutur ing dalam kitab Al-Mizanul Kubra lil Imam Asy-Sya'rani ketuane Imam Asy-Sya'rani Syekh Wahab Asy-Sya'rani wal khilafu tawi perbedaan fi wusuli thawabil qiraat ing dalem tumekane ganjarane bacaan lil mayyiti maring mayyit au adami wusulihi utawa ora anane tumekane sawab iku masyhurun wis kondang walikullin lan iku keduwene saben-saben siji minhuma saking dua kelompok baik yang mendukung sampainya pahala atau yang menyampaikan tidak nyampainya pahala itu masing-masing wajhun utawi wajah atau dalil atau dasar. Ketika Imam Abdullah Asy-Sya'rani perbedaan pendapat terkait dengan sampai tidaknya pahala yang kita tujukan kepada orang yang wafat baik dalam bentuk bacaan maupun doa itu adalah bagian yang khilafiyah. Ada yang berpendapat sampai, ada yang berpendapat tidak, dan masing-masing itu punya landasan itu al-qiraah yang diperdebatkan. Nah, sedekah tadi sepakat ittifaq itu nyampe. Wa madhabu ahli sunnah lan utawi madhab ahli sunnah. Apa pendapatnya? Anna lil insani sak temene iku keduwene menungso. Aya ja'ala utawi yen tondadekake sapa insan sawaba amalihi ing ganjaran amale insan
li ghairihi kanggo liyane ingsan. Wa bihi lan kelawan pendapat ayat ja'alaniku qala dawu sapa Ahmad bin Hambal Al-Mizan akhir kitabil janais. Pendapat Ahlus Sunnah menyebutkan bahwa manusia itu memiliki dalam tanda kutip kewenangan gitu ya, atau peluang lah, diberikan satu peluang untuk menjadikan pahala yang dia miliki diberikan kepada orang lain. Okay. Ayyaj'ala thawaba amalihi li ghairihi, menjadikan pahala amal perbuatannya diberikan kepada orang lain. Orang lain ini dalam batasan yang kita bahas adalah al-amwat, orang-orang yang sudah wafat, yang sudah meninggal dunia. Hingga dalam batasan pendapat ini Ahlus Sunnah mengatakan kita ketika melakukan satu amaliyah punya potensi mendapatkan pahala. Pahala yang didapatkan tadi itu bisa kita hadiahkan kepada orang lain. Dan itu. Pendapat ini pula yang diambil oleh Imam Ahmad bin Hambal. Ziyadatun utawi ana tambahan minal fakir, saking al fakir aiki subki. Qala dawu sapa Muhammad bin Ahmad al-Marwazi. Sami tu krungu sapa ingsun Ahmad bin Hambalin ing Ahmad bin Hambal yaqulu halid dawu sapa Imam Ahmad. Dawe ngeten, idza takhaltum nalika mlebu sira kabeh al maqabira ing makbaroh ing pekuburan faqra'u mongko maca sira kabeh bi Fatihatil Kitabi kelawan Fatihah wal ikhlasi lan surat al-ikhlas wal muawwidzataini lan surat a'udzu loro falak bin nas waja'alu lan dadekno sira kabeh sawaba dzalika ing ganjarane mengkono-mengkono kabeh mulai Fatihah ikhlas muawwidzatain dadekake li ahlil maqabiri kanggone ahli kubur. Fa innahu mongko satemene kelakuan iku yasilu tumeka ilaihi maring ahli kubur. Fa innahu mongko satemene ganjaran nggih kenging sawab niku iku yasilu tumeka apa sawab ilaihi maring ahli kubur. Fal ikhtiyaru mongko utawi kang den pilih iku ayakula yen to ngucap sapa al-qari'u wong kang maca niku wau ba'da faraghihi sakwise rampunge qari ngucape ngeten Allahumma ausil thawaba ma qara'tuhu ila fulanin. Imam Ahmad bin Hambal dalam riwayat ini menyebutkan dipun ngendikaken beliau menyampaikan idza takhaltum kalau kita masuk di satu area pemakaman di makbaroh maka bacalah napa sing diwaca pertama Fatihah. Nomor kali suratul ikhlas, nomor 3 falak bin nas. Sak sampune dipun waos setelah dibaca maka ikrarkanlah bahwa pahala dari apa yang kita baca niku wau kita sampaikan kepada ahli kubur di mana kita berada tadi. Madan. Nah, ungkapan ikrarnya bagaimana? Imam Ahmad mengajari Allahumma ausil thawaba ma qara'tuhu ila fulanin. Gusti, saya mungkin jenengan sampai akan ganjaran dari apa yang aku baca ini kepada fulanin. Maka nanti ini sudah menjelang Ramadan, nanti biasanya ada tradisi ziarah makom. Ini barangkali kita yang belum tahu, salah satu redaksi dalam rangka mengikrarkan dari apa yang kita baca adalah Allahumma ausil thawaba ma qara'tuhu ila fulanin. Sinten disebutkan namanya, maka itu ibarat kita ngirimkan sesuatu lengkap dengan adresnya. Isinya ada, alamatnya lengkap, nyampe dan dapat diterima gitu. Bingkisan untuk mereka yang wafat, orang tua kita, sanak saudara kita menjelang Ramadan dan hari raya gitu. Wa fi majmu'i salati rasail lan iku ketutur ing dalam kitab Majmu' Salasi Rasail lil alamati Muhammad al-Arabi keduene al-alamah Muhammad al-Arabi.
Napa isine? Anna qiraatal Qur'ani sak temene bacaan Quran. Alal amwati ing atase pira-pira wong kang wafat, wong kang mati iku jaizatun wenang. Yasilu tumeka apa sawabuha ganjarane qiraat lahum maring amwat. Ingkang jumhuri fuqaha il islami ahli sunnati mungguwe pendapate mayoritas ahli fikih saking ahli sunnah. Wa ingkanat senajan ana apa qiraah iku bi ujratin kelawan opah alat tahqiq miturut kaul kang sampun dinyatakaken. Dados disampaikan dalam kitab Majmu' Salasir Rasail bahwa membaca Quran untuk orang-orang yang wafat itu hukumnya boleh dan pahalanya berdasarkan pendapat jumhur ulama ahlu sunnah itu sampai kepada yang dituju. Catatannya wa ingkanat ujrat. Meskipun bacanya tadi itu cara kasarane ngongkon uang terus ngopahi gitu ya. Kan juga ada perdebatan. Kalau kemudian pahalanya nyampe, itu siapa yang baca? Bolehkah dibaca oleh orang lain kan gitu. Nah, tentu yang paling afdol adalah dzurriyyahnya, anak putune, anak-anaknya. Tetapi kalau menurut pendapat ini, andaikan ada keterbatasan di kalangan dzurriyyahnya, itu bisa diuji dengan memberikan ujroh atau upah kepada orang lain untuk membacakan Quran yang ditujukan kepada mereka yang sudah wafat dari pendahulu-pendahulu sing ngongkon kala wau gitu. Wa Nabi Hurairah saking Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala dawu sapa Abu Hurairah qala dawu sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man dakhalal maqabir man utawi sapane wong iku dakhala sapa man al maqabir ing pira-pira kuburan summa qara'a nuli maca sapa man Fatihatul Kitabi ing Fatihah kitab wa qul huwallahu ahad wa alhaakumut takatsur summa qala nuli dawuh sapa man ini sak temene ingsun iku ja'altu dadekake sapa ingsun sawabama ing ganjarane barang qara'tu kang wis maca sapa ingsun min kalamika saking dawuh panjenengan dadekake li ahlil maqabiri kanggone ahli kubur minal mu'minina saking golongane wong mukmin kabeh lanang wal mukminati lan mukmin kabeh wedok kanu mongko ana sapa ahli kubur iku syufa'ah napa nyafaati nggih lahu keduwene man utawa njalukake syafaat ngaten lahu keduwene man ilallahi ta'ala maring Gusti Allah Ta'ala. Nabi ngendikaaken dalam riwayat Abu Hurairah niki kapan-kapan dhewe mlebet teng makabir, teng makbarah, teng kuburan, kemudian baca Fatihah, kemudian Al-Ikhlas, kemudian At-Takatsur, kemudian kita ikrarkan bahwa yang kita baca tadi niku ganjarane ditujukan kepada ahli kubur, mukmin mukminat, maka mereka pun akan berbalas mendoakan kita. Ndongakne napa? Ndongakne awake dhewe supaya oleh pitulung. Dan tentu harapannya adalah saumbene ketika dhewe wafat juga ada yang mendoakan hal yang sama untuk kita. Ngoten. Maka ini kalau dikaitkan dengan napa jenenge kajian-kajian yang kemarin ini bisa jadi merupakan ilmin yang tafa'ubi. Jadi ada 3 yang kemudian masih bisa berlanjut pahalanya. Di antaranya adalah ilmin yang tafa'ubi, ilmu yang bermanfaat. Atau waladin sholihin yad'ulah, anak soleh yang mendoakan orang tuanya. Dari sini saja kita tahu bahwa doa itu sampai. Nggih. Meskipun tadi disebutkan waladin itu adalah dalam arti anak, tetapi kalau ngikut pendapat yang jumhur ahli sunnah tadi itu juga bisa biujratin. Kemudian anak dalam konteks waladin itu juga luas, tidak hanya anak dalam arti biologis, tapi juga bisa anak dalam arti ideologis.
murid, kemudian teman-teman yang seideologi gitu, itu bagian dari waladin sholihin yad'ulah. Hingga pada saat kula panjenengan sami wafat, punya tinggalan 3 tadi, atau 1 di antara 3 itu, atau 2 di antaranya, kita punya harapan meskipun sudah sowan ke Gusti Allah, tetap ada potensi pahala yang mengalir kepada kita. Nah, sebelum sampai di sana, tentu hari ini adalah giliran kita untuk mendoakan orang tua, kakek, nenek, saudara, secara umum, muslimin muslimat, khususnya ustaz kita, guru kita, kiai kita. Apa yang dibaca? Qiraatul Quran, ad-du'a, al-istighfar, syukur dibaringi dengan sedekah. Rangkaian amaliyah ini ganjarane disampaikan kepada mereka yang sudah wafat tadi, oleh Allah akan dihaturkan kepada mereka dan sampai gitu ya. Sampai. Mana dalilnya? Rangkaian yang kita baca tadi mulai dari hadis, pendapat ulama sampai kepada ulama-ulama besar Malikiyah, Syafi'iyah, Hambali mencantumkan satu pendapat bahwa amaliyah tadi sah, dianjurkan, dan pahalanya sampai kepada yang dituju. Nah, gitu. Para sahabat sekalian, kiranya demikian kajian kita malam hari ini. Mudah-mudahan ada barokah dan manfaatnya. Mungkin sebelum ditutup ada satu pertanyaan, saya persilahkan. Sekawan sekawan, ini sekawan 2012, 30. Lek mboten enten ya sudah, kita cukupkan dulu. Terima kasih. Mudah-mudahan ada barokah dan manfaatnya untuk kita semuanya. Wal afa minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Rekamannya nih di slide.